أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. Maka Sulaiman tersenyum dan bahkan tertawa dari ucapan semut-semut ini. Apa setelah itu dikatakan? Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmatak allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dia bersyukur kepada Allah dengan ilmu, mengetahui bahasa burung dan bahasa binatang. Maka dia bersyukur atas dirinya yang diberikan warisan dari bapaknya dan juga atas ilmu yang diberikan kepada bapaknya. Wa an a'mala shaliha tardahu, dan engkau memudahkan kepadaku untuk melaksanakan amal-amal soleh yang kamu meridhoi amal-amal soleh itu. Lalu setelah dia bersyukur kepada Allah, barulah dia berdoa, wa adkhilni bi rahmatik fi ibadik as-salihin. Maka jadikanlah aku ini termasuk dari hamba-hambamu yang soleh. Maka di sini pun menjadi pendalilan bagaimana Sulaiman alaihissalam bersyukur kepada Allah atas ilmu yang diberikan yang sangat jarang, sehingga dia fatabassama dhahika min qawliha, dia tersenyum dari ucapan para semut. Kemudian dia berdoa, wa adkhilni bi rahmatik fi ibadika shalihin. Maka jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang saleh ya Rabb. Sebelum dia berdoa, dia bersyukur terlebih dahulu. Ini faedah dari ayat ini, di mana Ibrahim mengajari kita untuk bersyukur sebelum berdoa. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Baru rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin. Maka berdoalah dengan menyebutkan syukur kepada Allah dahulu. Kemudian setelah itu juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat ini, alhamdulillahilladzi, dia bersyukur kepada Allah yang sifatnya itu alladzi, bagaimana? Wahabali, bersyukur dari sifat Allah yang menganugerahkan kepadanya. Maka di sini menjadi penetapan di dalam ilmu tauhid asma wa sifat, sifatul wahhab atau sifatul wahhab. Maka al-wahhab di sini adalah nama untuk Allah dari sifat wahaba. Maka di sini kita di dalam ilmi at-tauhid, sekarang pindah ke ilmi tauhid asma wa sifat, mengisbatkan sifat wahab, maha pemberi untuk Allah. Maka dari sini, dari sifat yang mulia, seperti biasa Allah menamakan dirinya dengan nama yang mulia, diambil dari sifat yang mulia. Maka Allah Jalla wa'ala menamai dirinya dengan Al-Wahhab. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia itu mempunyai sifat wahab. Dan makna al-wahab, misalnya nama al-wahab ala wazan fa'al, sighah mubalaghah, sehingga maknanya al-wahab itu adalah al-katsir al-hibah wal utiyah, bahwa Allah itu maha pemberi dan maha menghadiahkan. Al-Wahhab ala wazn fa'al. Wa kalimat fa'al fi kalamil Arab lil mubalaghah. Fallahu jalla wa ala wahhab ay yuhibbu li ibadihi wahidan ba'da wahidin wa yu'tihim, memberikan kepada seluruh manusia satu persatu sesuai kebutuhan mereka. Fa'ala hada wazn fa'al yufidu bihi sighah mubalaghah lil kathrah, kathratul utiyah.
bahwa Allah itu banyak memberi. Idan Al-Wahhab ismun min asma'illahi ta'ala. Maknanya Allah banyak memberikan rizki, memberikan hadiah kepada orang-orang yang diinginkannya. Maka di sini penetapan sifatu al-wahab bi anna Allah yahibu ma yasha liman yasha wa kaifa yasha. Yahibu man yasha liman yasha kaifa yasha. Wa sifatul wahab mawjud fil Quran wa sunnah wa ismillah al-wahhab aidan mawjud fil Quran kama qala ta'ala minha sifatul wahhab di dalam ayat ini alladzi wahhabali. Maka Allah yang telah menghadiahkan aku, kata Ibrahim. Maka ini sifat wahab untuk Allah. Dan juga pendalilan bagi sifat wahab ini juga di dalam surat Asy-Syura. Allah berfirman, yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha'u adzuqura. Syahidnya yahabu, bahwa Allah menghadiahkan, Allah memberikan liman yasha inathan, untuk perempuan, dan Allah memberikan liman yasha dzukura, dari laki-laki. Dan juga tentang penamaan Al-Wahhab ada juga di Al-Quran di Ali Imran. Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Syahiduna al-wahhab ismun min asma'illah. Min ayyus sifah minal wahhab. Aina Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wahab lana. Idan wahab lana, ada doa wahab lana, dalil ala anna Allah indahu sifat wahab. Ada dalil minal Quran katsir wa kadzalika minal hadis kama fi hadis mimma akhrajahu Muslim dari Abi Hurairah. Di saat Nabi Muhammad SAW di saat sedang sholat, berkelahi dengan jin. Kama jaa fi Muslim an Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, khalas izin, inna ifritan minal jin ja'ala yaftiku alayya al-barihah liyaqta'a alayya as-salat. Bahwa Nabi sedang salat, kemudian jin ifrit, jin yang mempunyai sedikit kelebihan dari jin yang lain, namun tidak ada apa-apanya dengan izin Allah dari Rasul Muhammad SAW. Maka jin ifrit yang kuat ini membuat Nabi terganggu salatnya karena dia ingin melewati Nabi. Liyaqta' alayya as-salat, agar memutuskan aku dari salatku. Wa innallaha amkanani minhu. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad mengatakan, dan Allah memenangkan aku darinya. Fada'atuhu falaqad hamamtu an arbitahu ila jambi sariyah min sawaril masjid. Maka di beberapa riwayat disebutkan dicekik oleh Nabi lehernya, karena mereka itu kecil asalnya. Kemudian di beberapa riwayat sampai terasa lidahnya yang dingin ke tangan Nabi. Jin Ifrit yang memindahkan Qasr Bilqis dengan mudah. Maka tidak ada apa-apanya di sisi Nabi Muhammad dengan izin Allah. Maka dia berkata, wa inna allaha amkanani. Dia tawaduknya Nabi, bahwa Allah menguasai, memberikan kekuasaanku atasnya, memenangkan dia. Maka
Dikatakan di sini yang menjadi poin adalah, maka aku ingin mengikat jin ini di masjid, di tiang masjid, diikat. Hatta tusbihu tangduruna ilaihi ajma'un au kullukum, agar kalian bisa melihat tampang jin ifrit yang dikalahkan oleh Nabi ini. Tsumma dzakartu qaula akhi Sulaiman. Maka ini poin pendalilannya. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Maka dulu Sulaiman di saat tadi kita sebutkan di surat An-Naml diberikan kekuatan bisa menguasai jin. Maka di sini dikatakan Rabbighfirli wa habli. Maka wahai Allah, berikanlah kepadaku mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, kemampuan, penguasaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi selain aku. Maka syahidnya Sulaiman dulu menguasai jin ifrit ini. Maka Nabi pun setelah Allah memenangkan atasnya, wa innallaha amkanani minhu, maka dia ingin mengikat jin ifrit tersebut. Namun mengingat doa dari Sulaiman, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, maka berikanlah aku kekuasaan menguasai jin yang tidak diberikan kepada nabi-nabi selainku dan manusia yang lain. Maka mengingat doa ini, Nabi melepaskan, karena tidak pantas untuk menyelisihi ataupun untuk menyamai dari Sulaiman. Maka akhirnya dia tinggalkan. Dan yang menjadi poin pendalilannya adalah sifat di dalam ucapan Allah, Rabbighfirli wa habli, maka berikanlah kepadaku hadiah, anugerahkan kepadaku, kata Sulaiman, kemampuan yang tidak dimiliki dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain dan manusia yang lain. Maka di sini menjadi pendalilan, alhamdulillahilladzi wahabali, isbat sifat al-wahab lillah, wa huwa ismuhu al-wahhab ala wazn fa'al li kathrati al-wahab wa li kathrati al-ityan wa kathratul ata. Maka ini dari pelajaran yang bisa kita berikan juga. Sudah 53 menit dan masalah masih banyak, maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.